Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sudah merasa bahaya, merasa hafal, merasa alim, merasa tawadhu, bahaya. Merasanya itu adalah kesombongan. Merasa diri kita ini tawadhu, rendah hati, merasa sombong berarti kita. Merasa alim, merasa ahli ibadah, itu sombong. Kalau kita merasa sombong, itulah ketawadhuan yang sebenarnya. Ya Allah, aku kok sombong ya. Ya Allah, aku kok angkuh ya. Aku kok congkak ya. Berarti itu lambang ketawadhuan. Jangan dibolak-balik kan? Merasa sombong, merasa hina. Ya Allah, aku tadi kok ngomong seperti itu ya. Ya Allah, kenapa aku tadi kok bersikap seperti itu ya. Merendahkan orang. Ingat semua, itu namanya merasa sombong. Merasa bahwa kesombongannya yang dilakukan adalah salah. Merasa pinter. Tadi aku kok merasa pinter ya, menganggap yang lainnya bodoh. Aku tadi kok merasa mulia ya, karena orang pada cium tangan sama aku. Orang-orang tadi nunduk tatkala melihat aku, gak berani. Merasa mulia. Orang-orang pada cium tangan berebutan tadi mencium tanganku, terus merasa mulia. Pas aku jalan tadi, orang berhenti dan menundukkan kepala. Berarti dia itu semua orang tadi memuliakan aku, merasa mulia. Dihadiri banyak jamaah, kemudian merasa mulia. Hati-hati, itulah kesombongan. Merasa mulia, merasa alim, merasa ahli ibadah, merasanya itu bentuk kesombongan. Coba merasa hina, merasa sombong. Ya Allah, tadi kok aku sombong sih. Ya Allah, tadi aku kok merasa mulia sih. Itulah bentuk ketawadhuan kita. Kita bisa introspeksi diri. Merasa sombong tidak sama dengan merasa tawadhu, kebalikannya, beda. Makanya tatkala kita rajin ibadah, rajin sholat tahajud, rajin sholat berjamaah, terus merasa kita ini ahli ibadah. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah rendah hati, tapi jangan merasa tawadhu. Tetaplah merasa banyak dosa, sehingga kita selalu introspeksi diri. Ya Allah, tadi kok aku merendahkan dia, berarti merasa mulia. Ya Allah, tadi kok menganggap orang itu goblok, berarti merasa pintar. Orang yang sombong itu dibinasakan oleh Allah. Sombong karena kealimannya, masuk hilang kealimannya bisa. Sombong dengan hartanya, langsung dilenyapkan seperti korun bisa. Sombong karena jabatannya yang tinggi, sombong karena kekuasaannya, dilenyapkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah seperti Firaun bisa.
Makanya kita jangan sampai jadi Fir'aun zaman milenial. Jangan sampai kita menjadi Korun zaman milenial. Ya, jangan sampai. Jangan sampai kita menjadi Abu Jahal milenial. Jangan sampai kita menjadi Abu Lahab milenial. Ya, jangan sampai kita menjadi Abu Jahal, menjadi Abu Lahab, menjadi Fir'aun, menjadi Korun zaman milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Siulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin kathiran nawali ya hasanal bi'alim ya qaiman bil zawal yawm bil barakah hamdan minna wa asrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli na'i wa nuruhu dalil qalbi jahli wa khairati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi
أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Maidah 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna, dan kami ikutkan dan kami iringkan ala atharihim, atas jejak-jejak para rasul, bi Isa bin Maryam, dengan mengutus Kanjeng Nabiuna Isa bin Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan lima atas barang baina yadayhi, yang berada di antara kedua tangannya, yang berada di hadapannya, minat Taurat, dari kitab Taurat, wa atainahu, dan memberikan kami kepada Kanjeng Nabiuna Isa alaihissalam al-Injilah, kitab Injil, fihi, di dalam kitab Injil, hudan, ada petunjuk, wa nurun, dan ada cahaya, wa musaddiqan lima baina yadayhi, dan kitab Injil membenarkan lima baina yadayhi, dari barang yang sebelumnya, minat Taurati, dari kitab Taurat, wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izah, dan pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi setelah diutus Kanjeng Nabiuna Musa pada kaum Bani Israel, khususnya pada kaum Yahudi, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, jejak-jejak mereka, perjuangan-perjuangan mereka, dakwah-dakwah mereka tentang tauhid, bi Isa bin Maryam diteruskan oleh Kanjeng Nabiuna Isa bin Maryam. Jadi Kanjeng Nabiuna Isa ini diutus untuk kaum Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani ini keturunan dari Bani Israel.
Jadi setelah wafatnya Kanjeng Nabiuna Musa, wafatnya Kanjeng Nabiuna Harun, wafatnya Kanjeng Nabiuna Zakaria, wafatnya Kanjeng Nabiuna Yahya, kemudian diteruskan perjuangan mereka itu oleh Kanjeng Nabiuna Isa alaihissalam. Kanjeng Nabiuna Isa ini semasa dengan Kanjeng Nabiuna Yahya. Kanjeng Nabiuna Yahya masih semasa juga dengan Kanjeng Nabiuna Zakaria. Tapi Zakaria ini, Kanjeng Nabiuna Zakaria ini sudah sepuh, sudah tua. Setelah meninggal dilanjutkan oleh anaknya Kanjeng Nabiuna Yahya. Kanjeng Nabiuna Yahya ini seumuran, semasa dengan Kanjeng Nabiuna Isa. Jadi Bani Israel dari kaum Yahudi dan terakhir kaum Nasrani ini tidak dilepas terus para utusan, para rasul diutus pada Bani Israel, tidak ditinggalkan oleh para rasul, terus diiringi terus sampai kepada Kanjeng Nabiuna Isa alaihissalam. Kecuali Kanjeng Nabiuna Muhammad jauh, terputus jauh. Kanjeng Nabiuna Muhammad lahir 571 Masehi. Jadi hampir 6 abad terputus masa kerasulan, masa kenabian terputus. Setelah Kanjeng Nabiuna Isa terputus selama 571 tahun, karena lahirnya Kanjeng Nabiuna Muhammad pada 571 Masehi, hampir 6 abad ada kekosongan utusan, ada kekosongan para rasul. Rasulnya kosong, nabinya kosong, gak ada yang diutus. Kenapa setiap ada ayat di dalam Al-Quran, kadang ada Al-Masih bin Maryam, ada Isa bin Maryam, menandakan bahwa Kanjeng Nabiuna Isa ini bukan Tuhan, tapi putranya Maryam. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Isa itu adalah putra Maryam, bukan anak Tuhan, atau bukan Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Kalau Tuhan itu tidak bisa mempunyai anak dan tidak bisa diperanakkan. Kanjeng Nabiuna Isa ini musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan atas apa barang baina yadayhi yang sebelumnya, minat Taurat, dari kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Kanjeng Nabiuna Musa. Benar, kitab Taurat itu membenarkan, Kanjeng Nabi Isa ini membenarkan kepada kitab Taurat. Jadi yang diikuti oleh Kanjeng Nabiuna Isa adalah syariatnya dari Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, itu berpedoman pada kitab Taurat. Wa atainahu, dan juga setelah Kanjeng Nabiuna Isa ini diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, wa atainahul Injil,
juga diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa ini sebuah kitab, namanya kitab Injil. Fihi, yang mana di dalam kitab Injil ini hudan, juga terdapat petunjuk sama seperti kitab Taurat. Wa nurun, dan juga ada cahayanya. Nurun itu ilmu, hudan itu petunjuk. Antara ilmu dan petunjuk harus sejalan. Ilmu tanpa petunjuk dari Allah membuat kita tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bughdan. Bertambah ilmu seseorang namun tidak ada tambahan petunjuk dari Allah, maka dia tambah jauh dari Allah. Ba'in, bughdan itu ba'in, jauh. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan kitab Injil ini juga isinya membenarkan terhadap apa yang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab minat Taurat, dari kitab Taurat. Kanjeng Nabi Isa juga membenarkan di dalam kitab Injil, juga membenarkan bahwasanya akan datang setelah masa-masa mereka seorang utusan yang bernama Ahmad. Wahudan, dan kitab Injil ini juga sebagai hudan, sebagai petunjuk, mau'idhah, dan juga sebagai pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sama, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah, mengajak kaumnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sama. Kalau Taurat tidak percaya kepada Injil, dan juga Injil tidak percaya kepada Al-Quran. Wal yahkum, dan putuskanlah dan beri keputusan ahlul Injil, pengikut-pengikut Injil itu, bima anzalallahu fi, dengan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi kalau ingin memutuskan suatu hal, seharusnya orang Nasrani ini juga berpedoman terhadap kitab sucinya, yaitu Injil. Wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak memutuskan bima, dengan apa anzalallahu, yang diturunkan oleh Allah, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Jadi orang Nasrani yang tidak berpedoman terhadap kitab Injil, tidak menjadikan kitab Injil sebagai hukum, aturan yang harus diikuti, faulaika humul fasikun, maka mereka itulah termasuk orang yang fasik. Jadi sebelumnya di kitab Taurat itu, orang yang tidak mau terhadap kitab Taurat itu termasuk faulaika humul kafirun, yang tidak mau dinamakan orang kafir, menutup hatinya
dari petunjuk Allah. Kemudian yang ayat sebelumnya juga faulaika humudz zalimun. Orang yang tahu isi dari kitab Taurat itu namun dia tidak melaksanakannya, tidak membuat keputusan terhadap orang yang melanggar, itu termasuk faulaika humul zalimun, termasuk orang yang zalim terhadap dirinya juga terhadap orang lain. Tapi yang sekarang faulaika humul fasiqun, udah tahu, udah benar dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kanjeng Nabi Isa juga membenarkan atas hukum-hukum kitab Taurat yang ada di dalam kitab Taurat, dan kitab Injil pun membenarkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Sama, berisi tentang hukum-hukum, tentang hudan, tentang nur. Namun mereka tidak mau melaksanakannya. Sudah tahu kebenarannya namun mereka tidak melaksanakannya. Itulah namanya orang fasik. Fasik itu terhadap diri kita sendiri. Makanya sampean kalau sudah tahu syariahnya Allah, udah paham, namun kalian tidak mau mengerjakannya, kalian termasuk orang fasik. Jangan sampai kita setelah paham sebuah ilmu, kita sudah mendapatkan sebuah ilmu, kita paham, kemudian kita enggan untuk melakukannya, kita dimasukkan oleh Allah terhadap kelompoknya orang-orang yang fasik, yang keluar dari koridor syariah, bahkan keluar dari agama Islam. Namun makanya orang fasik ini kecenderungannya dia itu keluar dari Islam alias murtad. Hati-hati. Kalau Bani Israel, orang kaum Yahudi dan Nasrani, mengubah apa yang terdapat di dalam kitab sucinya. Akhirnya kitab sucinya bukan suci lagi, tapi menjadi kitab yang kotor karena dirubahnya dengan tangannya sendiri, didorong oleh hawa nafsunya sendiri untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingannya mereka sendiri. Maka celaka orang yang merubah isi dari kitab sucinya, akhirnya menjadi kitab yang kotor. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Terus Al-Baqarah 79. Fawail, enggak usah dibuka. Fawailul lilladzina, terus thumma yaqulu, thumma min indillah. Ayo gimana? Ini sudah apa? Wawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah
liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Dipahami, dicintai itu Al-Quran. Enggak cinta Al-Quran jadi tolak sama cintanya Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan bagi orang-orang yang merubah-rubah ayat-ayat suci dengan tangannya, kemudian mereka berkata ini loh dari Allah, padahal dari hawa nafsu mereka sendiri. Bahkan liyastaru bihi thamanan qalila, mereka menukarnya demi kepentingan dunia, diperjualbelikannya dengan harga yang murah. Sekarang zamannya politik, sudah masuk pada tahun-tahun politik. Jangan sampai kita memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran. La yastaru bi ayatillah samanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan ayat-ayatnya Allah dengan harga yang murah. Jangan kau tukar ayat-ayatnya Allah, petunjuk-petunjuknya Allah dengan harga yang murah. Tak orang datang, yai minta petunjuk yai, asalkan bener dah, tak kasih hadiah 1 miliar. Asalkan menang dah, tak kasih hadiah 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun. Jangan sampai kita memperjualbelikan ayat-ayatnya Allah. Celaka kita, Allah yang menyumpah kita. Fawailun, kecelakaan bagi kita apabila kita memperjualbelikan ayat-ayatnya Allah. Ada hukum-hukum pesanan, ada ayat-ayat orderan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan hawa nafsu mereka sendiri. Jangan sampai kita ngakal-ngakali Al-Quran, kita seorang muslim terus mengacak-acak, mengotor-ngotori ayat-ayatnya Allah, kitab sucinya Allah, maka kecelakaan bagi kita. Makanya sampai harus betul-betul cinta, tulus, ikhlas, suci dalam belajar Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, dan dalam menjalankan apa perintah-perintah Al-Quran, petunjuk dari Al-Quran. Harus ikhlas, karena kita memiliki kitab yang suci ini. Kitab yang suci ini sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita, wa nur, dan juga sebagai cahaya bagi perjalanan kita. Sama kitab-kitabnya Allah itu
mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua di dalamnya terdapat hudan dan nurun, dapat petunjuk dan cahaya Allah. Makanya sampai harus betul-betul cinta, betul-betul sayang, harus pakai rasa, harus pakai cinta. Kalau tidak, nanti hati kita akan mati dari rasa. Akhirnya tidak ada cinta di dalam hati, cuma ada akal-akalan, ya. Jangan sampai kita menjual, menukar ayat-ayatnya Allah dengan harga yang murah. Harus dengan perjuangan. Belajar itu harus perjuangan, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan. Kalau cuma belajar dari YouTube, kalau cuma belajar dari Mbak Google, itu tidak ada chemistry, nggak ada rasa. Kalau ngaji sekarang ada rasa takut, takut salah, ya. Tes ke hafalan, takut lupa, ada rasa semua, ya. Itulah perlu perjuangan, butuh pengorbanan. Perjuangan itu butuh pengorbanan, ya. Jihad itu butuh pengorbanan. Katanya jihad, katanya Allahu Akbar, tapi nggak mau berkorban. Berkorban itu dengan harta dan jiwa raga, baru kita akan mendapatkan rahmat, kekuatan dari Allah. Kita akan dapat ridho dari Allah. Rasakan. Ketimbang sampean diem kayak nggak nyambungnya. Kalau ada feedback, ada tanya jawab, baru nyambung. Nyambungnya konslet. Nggak hafal masa Al-Baqarah juz 1. Lembar keempatnya nggak apa, katanya hafal 10 juz, katanya hafal 30 juz, dites melanjutkan ayat nggak apa. Itulah chemistry, itulah rasa, ya. Kalau kita sudah merasa, bahaya. Merasa hafal, merasa alim, merasa tawadhu, bahaya. Merasanya itu adalah kesombongan. Merasa diri kita ini tawadhu, rendah hati, merasa sombong berarti kita. Merasa alim, merasa ahli ibadah, itu sombong. Kalau kita merasa sombong, itulah ketawaduan yang sebenarnya. Ya Allah, aku kok sombong ya? Ya Allah, aku kok angkuh ya? Aku kok congkak ya? Berarti itu lambang ketawaduan. Jangan dibolak-balik, ya. Merasa sombong, merasa hina. Ya Allah, aku tadi kok ngomong seperti itu ya? Ya Allah, kenapa aku tadi kok bersikap seperti itu ya? Merendahkan orang. Ingat semua, itu namanya merasa sombong. Merasa bahwa kesombongannya yang dilakukan
adalah salah. Merasa pinter. Tadi aku kok merasa pinter ya, menganggap yang lainnya bodoh. Aku tadi kok merasa mulia ya, karena orang pada cium tangan sama aku. Orang-orang tadi nunduk tatkala melihat aku, gak berani. Merasa mulia. Orang-orang pada cium tangan berebutan tadi mencium tanganku, terus merasa mulia. Pas aku jalan tadi, orang berhenti dan menundukkan kepala. Berarti dia itu semua orang tadi memuliakan aku, merasa mulia. Dihadiri banyak jamaah, kemudian merasa mulia. Hati-hati, itulah kesombongan. Merasa mulia, merasa alim, merasa ahli ibadah, merasanya itu bentuk kesombongan. Coba merasa hina, merasa sombong. Ya Allah, tadi kok aku sombong sih? Ya Allah, tadi aku kok merasa mulia sih? Itulah bentuk ketawaduan kita. Kita bisa introspeksi diri. Masa sombong tidak sama dengan merasa tawadu, kebalikannya beda. Hanya tatkala kita rajin ibadah, rajin sholat tahajud, rajin sholat berjamaah, terus merasa kita ini ahli ibadah. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah rendah hati, tapi jangan merasa tawadu. Tetaplah merasa banyak dosa, sehingga kita selalu introspeksi diri. Ya Allah, tadi kok aku merendahkan dia, berarti merasa mulia. Ya Allah, tadi kok menganggap orang itu goblok, berarti merasa pintar. Orang yang sombong itu dibinasakan oleh Allah. Sombong karena kealimannya, langsung hilang kealimannya bisa. Sombong dengan hartanya, langsung dilenyapkan seperti korun bisa. Sombong karena jabatannya yang tinggi, sombong karena kekuasaannya, dilenyapkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah seperti Fir'aun bisa. Makanya kita jangan sampai jadi Fir'aun zaman milenial. Jangan sampai kita menjadi korun zaman milenial. Ya, jangan sampai kita menjadi Abu Jahal milenial. Jangan sampai kita menjadi Abu Lahab milenial. Ya, jangan sampai kita menjadi Abu Jahal, menjadi Abu Lahab, menjadi Fir'aun, menjadi korun zaman milenial. Jangan sampai. Karena ini wakofaina, diikutkan, diiringkan, mulai dari Zabur, Taurat, Injil sampai dengan Al-Quran, diiringkan semua, membenarkan semua. Apa-apa yang dilakukan mulai dari zaman ke zaman, dari para Rasul sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu semua diiringkan. Sejarah-sejarahnya diiringkan, sifat-sifatnya diiringkan, jiwa-jiwanya diiringkan. Dan semua kitab membenarkan hal itu. Jadi kalau ada orang Yahudi, ada orang Nasrani dari Bani Israel menentang
nggak mau terhadap kitab-kitabnya, tidak mau terhadap petunjuk hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitabnya, dan dinamakan mereka itu orang yang kafir, yang dinamakan mereka itu orang yang zalim, dan mereka itu dinamakan dengan orang yang fasik. Jangan sampai kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang terbaik yang dilahirkan di atas bumi ini, mengikuti jejak-jejak mereka Bani Israil, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jangan sampai kalau ikut sama dong, sama, cuma beda casing, isinya sama. Jangan sampai kita ngikut jejak-jejak mereka yang sesat. Minta kepada Allah ngikuti jejak-jejak yang lurus, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah dari Bani Israel, dari kalangan Yahudi, waladdallin. Dan jangan sampai kita juga mengikuti langkah-langkah dari Bani Israel, dari kalangan kaum Nasrani. Sudah jelasnya di tafsir Al-Fatihah, sudah jelas. Kita mengikuti langkah-langkahnya, jalannya para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para sholihin, yang tentunya dalam perjalanannya, dalam perjuangannya akan merasakan kenikmatan dari Allah. Jadi berjuang itu nikmat, berkorban itu nikmat. Makanya kalian kalau ngajinya harus sungguh-sungguh, lahir batin, karena mengharap ridha dari Allah. Biar nyresep makanan saja, kalau bumbunya nggak nyresep ke daging itu nggak enak ambiarnya. Ilmu juga seperti itu, kalau nggak nyresep itu harus pakai rasa. Kalau nggak pakai rasa tadi nggak bisa. Ngeresep harus pakai rasa. Belajar, tapi terus minta hudan, petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah untuk selalu diarahkan, diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang besar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya para rasul, para nabi, para wali, para ulama, para sholihin. Yang tentunya yang melewati sirat itu, jalan yang lurus itu, jalan yang besar itu, pasti akan diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat iman itu sampai sudah merasakan luar biasa, akan ketagihan. Bisa tidak tatkala kita melihat orang yang nyeruteng, orang yang pemarah, terus kita mendoakan? Belum pernah dicoba kan? Dicoba. Tatkala ada orang yang benci pada kita, yang marah pada kita, tatkala kita melihatnya nyeruteng, merengut aja, bisa tidak di dalam hati kita mendoakan terbaik buat mereka? Kalau bisa, pasti akan diberi kenikmatan yang luar biasa. Pasti. Kanjeng Nabi mendoakan sahabat-sahabatnya, contohnya Umar bin Khattab, didoakan oleh Kanjeng Nabi. Walaupun Umar menentang awalnya, menolak awalnya, tetap didoakan sama Kanjeng Nabi. Memusuhi Kanjeng Nabi, tetap didoakan oleh Kanjeng Nabi. Nikmat, apalagi
yang didoakan itu mengikuti, menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi. Itu sebuah bonus, hudan, petunjuk dari Allah. Kita sebagai penerus perjuangan dari para nabi, para rasul yang diwarisi oleh ilmu, bukan diwarisi oleh harta, tapi diwarisi oleh ilmu, nur. Tetap kita minta petunjuk kepada Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan dengan sekuat tenaga kita, berjuang, berkorban dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan jiwa raga kita, maka kita akan diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, tambahan nikmat keimanan kita. Iman kita akan disempurnakan oleh Allah. Keyakinan kita akan disempurnakan oleh Allah, mencapai akmalul yakin. Kalau sudah akmalul yakin, keimanan kita juga sudah sempurna, maka kita akan dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepadanya, dipanggil untuk berpuasa, dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zakat, dipanggil untuk haji. Semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang bertakwa oleh Allah, pastinya kita inilah keluarganya Kanjeng Nabi, keluarganya Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah, kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap umatku yang bertakwa, setiap orang-orang yang bertakwa, itulah keluarganya Muhammad. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berjuang, bisa berkorban harta, jiwa dan raga, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikelompokkan termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.